teman-teman sekalian yang di depan, di tengah, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita sudah selalu berada pada situasi silaturahmi Idul Fitri tanpa menunggu 1 Syawal, tapi tetap harus saya ucapkan taqabbalallahu minkum minna taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Id mabruk, dan mudah-mudahan Anda selamat pada koordinat yang selalu tepat sampai nanti Shirathul Mustaqim ada di depan matamu. Meripatmu, matamu gak enak. Sebelum kita merespon, dan saya ingin nanti nanya-nanya, kita workshop aja bersama, berinteraksi. Kan di Ma'iyah ini kan saya ini selalu mencarikan jalan supaya Anda tidak tertimpa oleh sesuatu yang sebenarnya tidak bisa menimpa Anda. Tapi karena kesalahan persepsi terhadap sesuatu itu, maka dia menjadi menimpa Anda. Sesuatu yang seharusnya menjadi sumber energi, tapi Anda terima sebagai sumber kesedihan, sumber frustrasi, sumber stres dan seterusnya. Jadi itu kan soal Anda ini makhluk evolusi keberapa. Kalau Anda makhluk evolusi yang sudah bergulir 4, 5, 6, 5, 6, 5, 4 dan seterusnya secara dialektis, maka Anda punya terminologi dan metodologi atau thariqah yang mudah untuk membuat Anda meletakkan diri pada koordinat yang tepat, sehingga tetap saja Anda berada dalam situasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di dalam diri Anda. Sekarang gini, dari situ kita coba mengenali evolusi ini. Teknis, akademis sudah ya diterangkan ya. Sekarang saya minta beberapa terminologi yang dipakai tadi yang sudah dipakai apa tadi? 1, silmi sudah, Islam dan silmi sudah. Islam Mekah Madinah udah ya. Kalau Anda punya terminologi itu kan akan lebih mudah Anda menangani situasi-situasi Anda. Bedanya Serambi Mekah sama Serambi Madinah apa? Kalau Mekah konteksnya apa saja, Madinah apa saja. Anda ini prosentase Mekahnya berapa, prosentase Madinahnya berapa, seharusnya berapa. Metode dagang Anda ini metode dagang Mekah apa Madinah kan gitu. Kalau evolusi ke-6 kan itu nyawiji, sudah unified, Mekah dan Madinah itu sudah menjadi satu silmi yang utuh gitu. Oke, Mekah Madinah udah, apalagi? Ya, kalau itu kan 6 tahap evolusi itu jelas tuh, dari benda tumbuh bergerak, benda tumbuh bergerak berakal sampai Abdullah sampai Khulafatullah itu sudah jelas ya. Sub terminologi yang tadi sudah dipakai. Kan orang hidup itu kan kalau pakai dunia jurnalistik kan 5W 1H misalnya. W pertama what, apa, terus who dulu, who siapa, terus apa, terus di mana, when, terus where, kapan, terus why, kenapa, terus how, bagaimana, kan begitu. Nah, selalu begitu di tahap awal, di evolusi 1, 5W 1H-nya apa saja. Di evolusi kedua, ketiga, kita cari misalnya bedanya evolusi 4 sama 5 itu misalnya di bidang who-nya, di bidang siapanya itu apa. Karena di evolusi keempat belum ada Tuhan, kan gitu. Mungkin ada, tapi Tuhan tidak primer. Tuhan hanya perangkat, hanya pelengkap penderita. Dia tersier, pol sekunder, kan gitu. Jadi Tuhan baik asal mengabulkan doa. Tuhan baik asal berpihak pada nafsu kita, kan begitu kan. Kalau Tuhan tidak berpihak sama nafsu kita tidak begitu akui, diam-diam, meskipun takut untuk tidak sholat juga, kan gitu. Itu evolusi 4 naik turun, makanya disebut 4 min tadi itu karena kita itu banyak minnya. Yang terjadi di luar sana adalah ulaika kal an'am balhum adhal.
Jadi binatang tidak apa-apa, macan makan rusa tidak ada masalah, itu bukan kekejaman. Kalau evolusinya ketiga, tapi begitu evolusi keempat, mulai ada pemikiran mengenai sadisme, kekejaman, rasa, dan karena di situ sudah manusia. Kalau Anda naik ke evolusi kelima, maka yang baru Anda tahu bahwa yang boleh makan daging hanya macan, manusia tidak boleh makan daging kecuali Sumanto. Gitu. Evolusi keenam bukan hanya tidak boleh makan daging, dia bahkan harus mengelola sejak awal kemaslahatan antar daging-daging, itu di evolusi keenam, kan itu. Oke. Terus apalagi kalau terminologi kan gini. Kemarin waktu di neutron itu kan kita pakai evolusi dari titik. Sebelum titik ini ada yang mikro, nano, sampai akhirnya jadi satu gumpalan titik kecil, baru kemudian titik itu berderet menjadi garis, kemudian menjadi bidang, kemudian menjadi ruang, kan begitu kan, dan seterusnya. Maka nanti ada kesepakatan bertahap, ada kalau ada garis straight namanya satu, kalau agak lengkung dikit ada gininya namanya dua. Dan itu kesepakatan, dia bukan hakikat hidup. Tapi kesepakatan sampai kita tiba pada evolusi pada wilayah yang berbeda dari titik. Umpamanya benih kamu tanam menjadi tunas, terus menjadi pohon, kemudian dia berevolusi lagi melalui bunga, melalui dahan ranting, kemudian berbuah. Buah kemudian baru ke masalah sosial. Buah diolah menjadi es buah, yaitu baru sina'ah, gitu. Nanti baru ada pemasaran dari es buah, kan gitu. Ya. Al-Quran, Allah selalu memakai idiom atau terminologi yang menyangkut buah pohon. Berarti dia selalu, kalau diteruskan evolusinya menjadi kebun. Dan al-jannah itu adalah kebun artinya. Jadi ternyata kita ini urusan berkebun, kan gitu. Terus, jadi apa saja itu rujukannya adalah pohon. Kalau meneruskan lagi, memperluas rujukan, pohon itu berarti kan ada di dalam satu satuan yang namanya kebun atau taman, atau kalau alamiah namanya hutan, kalau kultural namanya kebun atau taman. Jadi kalau Anda bikin negara, tentara itu letaknya di luar pagar kebun, dia jaga jangan sampai ada yang mengganggu. Polisi di dalam kebun, tapi dia mengamankan orang yang bercocok tanam. Ulama dan ilmuwan kerjanya adalah memandu petani-petani yang berkebun, gini loh menanam nangka, gini loh menanam cempedak, begini loh menyirami, kan begitu kerjanya. Jadi view-nya ulama dan ilmuwan berbeda dengan view-nya polisi yang kemana-mana mengawasi. Jadi ketika saya ngomong, kemudian Kapolri ngomong, itu jangan disuruh sama. Karena Kapolri alam pikirannya adalah mengawasi jangan sampai ada yang tidak aman. Sementara kerjaan saya adalah menemani orang-orang yang bertanam. Ngelihat airnya, ngelihat tanahnya, ya, ngelihat rabuknya, kan begitu. Nah, jadi hidup itu ternyata adalah berkebun. Selama ini ulama ngurusin pagar kebun. Tidak pernah ngajarin orang bercocok tanam, betul enggak? Akhirnya santri-santri tidak bisa bekerja, jadi pengusaha tidak bisa, yang bisa berusaha menjadi Cina. Cina nggak boleh jadi santri, nggak boleh jadi pegawai, nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi. Akhirnya pinter dagang, terus mereka menguasai tanah, menguasai modal. Sementara kita juga pengen sebenarnya. Sekarang sudah terlambat, mereka sudah berkuasa. Akhirnya pekerjaan kita adalah bagaimana nyalek, karena dengan nyalek kita bisa dapat duit banyak tanpa bekerja. Kan begitu. Gitu teman sekalian. Nah, jadi ini semua tidak jelas tahap evolusinya ini. Si republik, semua tidak jelas tahap evolusinya.
ketoke 5 tapi 4, ketoke 4 tapi 3, ketoke 3 koyok-koyok 6 nemo, ketoke 6 tapi kok didek-idek gelem, kan berarti kan evolusi satu. Ya, tanah kan materi diinjak-injak tiap hari, gitu kan. Kalau ini masih lumayan ini, wah pengen jadi ini 2009, pengen jadi ini masih lumayan, ini kan evolusi 3. Jadi teman-teman sekalian, kita ini kalang kabut. Nah, orang makyah ini harus menata betul terminologi ini. Maka saya ingatkan, yang sabil syari sudah enggak? Jadi kan karena semua itu evolusi, Allah menciptakan evolusi. Evolusi 6 itu kan gini, asal mulanya Mas. Allah itu ada informasi fi sittati ayyamin. Allah menciptakan semua ciptaan alam semesta ini dalam 6 hari. Kan gitu. 6 hari itu padahal pada informasi lain 1 harinya Allah itu 500 sama dengan 500.000 tahunnya manusia. Jadi Allah membuat alam semesta ini 500.000 tahun kali 6 berarti 30.000 tahun. Berarti berapa generasi manusia itu. Jadi suwe banget Gusti Allah yang gawe. Kalah karo Bandung Bondowoso. Tapi pada saat yang sama Allah menginformasikan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi udah. Gitu tok, udah jadi. Yang mana yang benar? 30.000 tahun baru jadi apa? Jadi. Yang mana ini? Menurut Anda Allah itu yang mana? Yang 30.000 tahun. Iya. Oke, enggak apa-apa, enggak dosa dan tidak berarti kalau Anda bilang yang benar ini terus Anda masuk neraka, yang benar ini masuk enggak juga. Terserah Allah. Allah itu bikin aturan membatalkan sendiri ya boleh. Oh Allah kok yang punya semua, oh dia punya owner kok dia. Kan boleh. Misalnya enggak boleh makan babi gitu ya. Udah setengah mati orang enggak makan babi selama hidup sampai di surga. Jani rapopo. Ini kan ya biar upamanya Allah gitu boleh enggak? Ya boleh, Allah kok enggak boleh. Ini evolusi ke-6 cara berpikir seperti ini. Sebentar dia bilang Allah itu mosok namanya Allah, emang dia butuh nama? Enggak, dia cuma memudahkan kita supaya kita tuh enggak susah-susah. Ya sudah sebut saja saya Allah, kan cuma gitu. Terus upamanya apa yang lain? Allah, terus apa lagi? Asmaul Husna berapa? Menurut hadis Rasulullah sendiri yang ngurut ya. Anda percaya Allah sifatnya 99? Enggak percaya saya. Modern aku. Cak hadis lah, iya aku ya gak percaya. Arep ngopo kowe? Allah itu segala-galanya kok bisa dihitung hanya 99. Itu bukan sifat Allah yang sejati. Itu cuman memudahkan kita supaya kita itu kenal dikit-dikit lah sama kehebatan Allah, meskipun cipratan-cipratannya tok yang ada 99 itu cuman cipratan tok. Allahnya sendiri kan tangkino yongopo tangkino kiniro, maha segala-galanya. Ndak bisa kita rumuskan dengan akal kita, ilmu kita, pengetahuan kita, kan begitu. Jadi jangan terus bentuk Allah itu sifatnya 99 loh. Ya iya, tapi itu administratif, sama dengan sholat menghadap ke kiblat gitu loh, menghadap ke Ka'bah. Tidak berarti Ka'bah itu segala-galanya, itu cuma batu. Dan Hajar Aswadnya itu cuma batu juga. Anda tidak akan menyembah batu dan menyembah Ka'bah toh, yang Anda sembah Allah kan gitu. Cuman kalau Allah nggak kasih Ka'bah kan kacau sholat kita. Bayangin jemuan ngadep sakarep-karepe dhewe. Ngimami ngadep rono, makmume ngadep rene, kan benturan dase kan gitu. Maka dibutuhkan teknis administratif di dalam manajemen sejarah. Tapi jangan terus berpikir bahwa kiblat adalah segala-galanya. Kiblat itu keperluan kita, tapi dia bukan Tuhannya. Gitu. Nah, kembali ke syariat tadi kan, karena evolusinya itu kan gini. Supaya Anda lebih gampang paham. Ini masih belum workshop ya. Ini sambil sudah nanya-nanya. Anda ini
hidup ini bertempat tinggal apa berjalan? Manggon apa melaku? Kalau cara orang nikah, litas kunu fiha apa litas kunu ilaiha? Saya senang kepada yang tidak paham bahasa Arab sehingga tidak punya penderitaan apa-apa mendengar pertanyaan itu. Kalau bahasa Arabnya setengah-setengah menderita, oh boyo kan itu kan. Nah, jadi Anda sekarang milih tahu apa tidak tahu. Kalau ingin tidak menderita, jangan tahu kan gitu kan. Ada litas kunu fiha, litas kunu ilaiha. Litas kunu sakana itu manggon. Kalau sakana itu berarti manggon di suatu tempat secara statis, di situ sudah permanen. Tapi kalau laskunu ila itu dinamis, dia terus menerus. Jadi sakinah itu tiap hari diperjuangkan. Sakinah sore malamnya ndak. Besok siang ndak sakinah, jam 11 bengi sakinah. Oh. Gitu. Anaknya sampai bingung, ketoke gelut, bengi-bengi sakinah meneh. Gitu. Itu litas kunu ilaiha. Nah, jadi hidup ini bertempat tinggal apa berjalan? Berjalan. Menempuh atau tinggal kan gitu. Menempuh. Jadi pembangunan negara itu sebenarnya konsepnya konsep orang berjalan apa konsep orang tinggal? Pembangunan negara selama ini. Coba Anda lihat-lihat lagi. Seluruh aspirasi demokrasi, kapitalisme, globalisasi itu evolusi keberapa? Kalau menurut cara berpikir itu tadi. Mereka menganggap dunia ini tempat tinggal apa tempat lewat? Ini terminal, jalan, atau tempat tujuan? Selama ini kan tempat tujuan. Karena kita berada pada evolusi keempat, globalisasi ini evolusi keempat. Mereka ngertinya manusia yang paling unggul. Maka ada hak asasi manusia, maka sistemnya adalah demokrasi. Kan gitu. Kalau evolusi kelima, mulai Pancasila. Jadi omong kosong kalau Indonesia ngomong Pancasila, nggak ngerti Pancasila kok. Oh, dia belum meletakkan Tuhan sebagai bos kok. Kan gitu. Wong tambang dihabisin nggak minta izin. Utang triliunan, ribuan triliun nggak minta izin sama rakyat. Nggak taren sih. Taren itu apa ya? Ya nanya-nanya dulu. Ini saya mau pinjem ya enggak apa ya, gitu loh misalnya. Enggak. Karena mereka evolusi 4 min tadi itu. Tahap. Nah, sekarang kalau memang hidup itu berjalan, saya tegesin lagi, Anda ini makhluk bumi sedang berjalan menuju langit atau makhluk dunia sedang berjalan menuju surga, strip neraka. Ya. Kok strip ya? Penghuninya langsung ketawa tadi. Ataukah Anda ini makhluk penduduk surga yang try out sebentar di bumi? Yang mana? Loh, ini kelihatannya iseng, nggak iseng beneran. Manajemenmu ditentukan oleh pijakan prinsip ini. GBHN hidupmu ya ini. Kalau kamu keliru, nanti tidak bahagia juga kamu, gampang stres. Gitu loh. Jadi kita ini makhluk penduduk bumi bercita-cita menjadi ikut ke real estate surga. Ataukah kita ini penduduk kampung surga diuji sebentar, outbound sebentar di bumi. Anda tahu kedua ya, yang jawabannya ya oke. Atau kalau mau ngomong dzatiyah, tadi itu kan walayah itu kan teritorialnya. Ya, sekarang dzatiyahnya. Anda ini makhluk jasad, berusaha untuk bertauhid secara rohaniah, ataukah Anda adalah makhluk spiritual, makhluk rohaniah, makhluk ruhiyah, ya, yang disuruh merasakan casing handphone kemanusiaan ini sebentar. Anda ini makhluk jasmani apa makhluk rohani, itu aja deh. Makhluk rohani, benar.